para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Konten kali ini, Tarigan Catur beri judul Pengorbanan Menteri Yosep Taher Sukses Berbuah Kemenangan. Selain itu, ada satu informasi menarik yang akan membuat pecinta catur sekalian tercengang. Ya, Yosep melakukan berserk dalam pertandingan ini. Apa itu berserk? Berserk adalah suatu cara dalam permainan catur online yang digunakan untuk memotong waktunya hingga setengah dari total waktu yang disediakan. Misalkan, dalam turnamen ini diberikan total waktu pikir 5 menit. Dengan berserk, Yosep hanya menggunakan waktu pikir 2,5 menit saja, dan lawannya tetap pakai waktu pikir 5 menit. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen pertempuran tim Quarantine yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 1:14 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Yosep Taher menghadapi nama akun Lichess Diego Moreno 2007. Di sini Yosep Taher memiliki elo rating di Lichess dengan 2580, sedangkan lawannya memiliki elo rating di Lichess sebanyak 2382. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat kerasnya pertarungan dari kedua pemain. Di sini Yosep menggunakan catur buah putih, sedangkan lawannya dengan nama akun Lichess Diego Moreno 2007 menggunakan catur buah hitam. Yosep memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E6. Ini membentuk pembukaan pertahanan Prancis ya. Pion D4 dibalas dengan pion D5. Kuda C3. Ini merupakan balasan yang agak sedikit jarang ya dilakukan oleh para pemain catur pada umumnya. Biasanya mereka akan melakukan pion E pukul D5 dan pion E juga pukul D5. Kita kembali. Namun di sini Yosep melakukan langkah kuda C3 dan ini masih dalam pembukaan pertahanan Prancis, namun dalam variasi Paulsen. Kuda F6, pion E5, kuda F menuju D7, pion F4. Terus ya memajukan pion dengan tujuan untuk merusak pertahanan sayap raja dari musuh. Pion C5, kuda F3, kuda C6, gajah E3, menteri B6 untuk mengincar pion lemah yang ada di petak B2, kuda A4 dengan tujuan untuk menjaga ya pion lemah yang petak B2 tersebut. Lalu menteri melakukan skak di A5 sekaligus memantau kuda putih yang gratis ini. Simpel saja bagi Yosep dengan melakukan langkah pion menuju C3, menutup akses menteri untuk mengancam raja putih sekaligus menjaga kuda putih dengan ada menteri putih yang menjaganya ya. Pion C pukul D4, pion B4. Pion putih terus bermanuver untuk menghancurkan atau mengejar ya menteri hitam. Kuda pukul pion di B4, pion pukul kuda di B4. Gajah pukul B4 skak, lalu putih merespon dengan gajah menutup di D2. Gajah pukul D2 skak, kuda pukul D2, dan pion B6. Lalu di sini Yosep melakukan langkah kuda B2. Ini menurut analisa komputer merupakan langkah yang kurang akurat. Ada langkah yang lebih baik dari ini, yaitu dengan melakukan langkah gajah D3. Kita kembali. Namun di sini Yosep melakukan langkah kuda B2 yang membuatnya cukup tertekan ya di sini. Dengan langkah menteri C3, kuda D3, gajah A6,
mengancam ya kuda putih yang ada di petak D3 sebanyak 2 kali, sehingga di sini yang harus dilakukan Yosef adalah dengan melakukan langkah benteng C1, terus memberikan ancaman kepada Menteri Hitam. Menteri Hitam pindah ke A5, gajah E2, gajah pukul D3, gajah pukul D3, kuda C5 dan gajah E2, kuda E4 dan gajah D3. Rokade pendek oleh hitam, Menteri C2. Ini juga merupakan sebuah langkah yang tidak akurat oleh Yosef. Di sini analisa komputer menyebutkan bahwa langkah terbaik di posisi ini adalah dengan melakukan langkah gajah pukul E4. Namun di sini Yosef malah Menteri C2, dan setelah benteng pindah ke C8, benteng A pindah ke C8, disinilah Yosef mengorbankan menterinya. Karena jika Menteri Putih pindah lagi ke posisi lain, maka akan menjadi langkah buang-buang tempo bagi Yosef. Sehingga Yosef berani dengan melakukan langkah gajah pukul kuda di E4, benteng pukul menteri, disinilah ya, benteng pukul menteri, dan gajah pukul di C2, pukul benteng di C2. Pion G6, gajah D3, dan menteri pukul pion di A2. Di sini posisinya jelas ya, Yosef sebenarnya tertinggal 2 poin dari segi material. Namun Yosef mampu mengolahnya menjadi sebuah kemenangan. Bagaimana caranya? Kita lihat sebagai berikut ya. Raja E2, menteri A4, pion H4, terus memajukan pion untuk merusak pertahanan sayap raja dari Diego Moreno. Ini juga menjadi cara paling ampuh untuk mematikan pertahanan lawan ya. Menteri D7, pion H5, benteng C8 dengan coba ya mengajak pertukaran benteng dengan Yosef. Pion H pukul G6, pion H pukul G6, kuda F3, benteng C5, benteng A1, pion A5, benteng H3, raja F8, kuda G5, dan benteng C8. Inilah kemungkinan besar ya, inilah langkah blunder paling fatal dari seorang Diego Moreno yang membuat Yosef dapat sedikit lebih unggul dari segi posisional. Karena menurut analisa komputer ada langkah lebih baik, yaitu dengan melakukan langkah menteri C6. Apabila langkah ini yang dilakukan, maka akan terjadi seperti ini menurut analisa komputer. Benteng A menuju H1, benteng C2 skak, gajah pukul benteng, menteri pukul C2 skak, raja pindah ke F3, pion D3, dan akan bermanuver sepenuhnya untuk melakukan promosi ya. Kita kembali. Di sini melakukan langkah benteng C8 yang kurang akurat dan membuat Yosef menjadi lebih unggul. Dengan Yosef melakukan langkah benteng H7, ada ancaman skak menteri di sini ya, skak ster di sini ya. Apa balasan dari Diego Moreno dengan melakukan langkah benteng C3, benteng A menuju H1, melihat potensi bahaya dari gajah putih yang ada di petak D3, maka hitam memutuskan untuk melakukan langkah benteng pukul gajah, raja pukul D3, menteri B5 skak, raja pukul pion, menteri B4 skak, raja pindah ke E3, menteri C3 skak, raja pindah ke F2, menteri D4 skak, raja pindah ke G3, menteri D3 skak, dan raja pindah ke H4. Dan di sini Diego Moreno sudah kehabisan tempo skak, sehingga
Menteri hitam pindah ke E3. Disinilah serangan balik dari Yosef diterapkan dengan benteng F7 skak, Raja G8, benteng F6, pion D4, kuda pukul E6. Di sini, pada momen ini, Yosef tinggal membutuhkan 2 langkah saja untuk skakmat. Namun, Diego Moreno masih belum menyerah dengan melakukan pengorbanan pion menuju G5 skak. Ini pengorbanan yang sengaja untuk mengulur-ngulur waktu. Kita kembali. Misalkan di sini langkah dari Diego Moreno adalah dengan pion menuju D3. Di sini hanya tinggal 2 langkah skakmat saja dari Yosef. Dengan melakukan langkah benteng menuju F8 skak, raja satu-satunya hanya bisa berpindah ke petak H7. Dan setelah raja pindah ke G5, maka jelas ya di sini raja dari hitam terjebak, dan inilah skakmat ya. Ya, inilah skakmat, tapi di sini masih ada sekali lagi penyelamatan dari menteri dengan menuju ke H3 dan benteng pukul menteri skakmat. Jadi di sini Diego Moreno harus melakukan langkah buang-buang tempo ya. Dengan melakukan langkah pion G5 skak. Lantas kuda memukul pion D3. Kuda kembali ke E6, menteri F2 skak, pion menutup di G3, dan di sini sudah tidak ada lagi tempo skak-skak ya dari Diego Moreno, sehingga apa yang dilakukan oleh Diego Moreno dengan raja pindah ke H7. Ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan rajanya, dan setelah raja G5 skak, raja pindah ke G8. Dan tebak 1 langkah skakmat dari Yosef. Ya, dengan melakukan langkah benteng skakmat di F8. Ini adalah sebuah pengorbanan menteri yang luar biasa dari seorang Yosef yang sukses membuatnya meraih kemenangan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.